Kasus P. Diddy yang viral belakangan ini turut menyeret nama-nama besar di belakangnya, seperti Eminem, Justin Bieber, Rihanna, dan bahkan dikaitkan juga dengan beberapa kasus kematian artis ternama beberapa tahun silam. Sebelumnya aku udah buat detail video tentang kronologi kasus yang menimpa P. Diddy, dan sesuai janjiku aku akan buatin konspirasi yang beredar berkaitan dengan kasusnya dan juga artis-artis yang disangkut pautkan dengan kasusnya. Langsung aja, mari kita mulai. Dengan ramai dan viralnya kasus ini membuka beberapa kasus lain yang berhubungan dengan orang-orang yang berada di sekitar P. Diddy, di mana kasus-kasus ini terkuak dari tangan-tangan handal para netizen. Nah, pertama aku akan bahas artis-artis yang ikut terseret dalam kasus ini. Yang pertama ada Justin Bieber. Konspirasi yang mengaitkan P. Diddy dengan Justin Bieber menyatakan bahwa Bieber mungkin menjadi salah satu korban eksploitasi Diddy selama Bieber masih remaja. Teori ini muncul setelah video lama viral kembali memperlihatkan Bieber yang saat itu berusia 15 tahun menghabiskan waktu dengan Diddy. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So, and we gonna go full crazy. Dalam klip tersebut, Diddy membuat komentar yang dianggap mengkhawatirkan terkait aktivitas mereka selama 48 jam bersama, yang semakin diperburuk oleh tuduhan pelecehan seksual yang baru-baru ini muncul terhadap Diddy. Bieber dan Diddy awalnya bertemu melalui Usher, mentor Bieber yang juga merupakan artis yang dibantu Diddy dalam karirnya. Mereka menjadi dekat dan Diddy seringkali disebut sebagai salah satu orang yang berpengaruh dalam kehidupan dan karir Bieber pada masa-masa awal. Namun dengan tuduhan terbaru terhadap Diddy, spekulasi bahwa hubungan mereka mungkin melibatkan lebih dari sekedar mentor menjadi bahan teori konspirasi di kalangan publik. Dalam salah satu episode Keeping Up with the Kardashian, Khloe Kardashian mengaku pernah menghadiri pesta mewah yang dibuat P. Diddy. So who was with you this weekend? A bunch of my friends. Diddy, Quincy, Justin Bieber, so far. Setengah dari tamu pesta Diddy diceritakan tidak berpakaian, termasuk Justin Bieber yang kala itu berusia 20 tahun. Selain itu, dalam lagunya Yummy, banyak warganet yang menyadari sesuatu dengan mengatakan bahwa lagu tersebut mengandung pesan tersembunyi terkait eksploitasi anak dan industri hiburan yang gelap. It's hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn. Beberapa netizen menganggap bahwa lagu ini tuh merujuk ke pesta-pesta elit yang diduga melibatkan selebriti seperti P. Diddy yang terlibat dalam skandal besar sekarang ini, atau pestanya itu white party yang sering disebut juga freak off. Nah, teori ini jadi viral karena kalau kalian lihat music videonya Yummy, di sana ada anak-anak kecil sebagai penampil, mereka kayak main biola atau main musik gitu, dan Justin Bieber duduk di meja dikelilingi orang-orang yang sudah berumur dan orang-orangnya tuh berganti-ganti. Sedangkan Justin Bieber tetap duduk di situ dan beberapa kali juga nampak orang-orang tua itu tuh nyuapin Justin Bieber makanan. Banyak warganet yang menganggap bahwa video ini membahas freak off party P. Diddy. Saat ini Bieber dikabarkan terganggu dengan berita tentang penangkapan Diddy dan dilaporkan menjauhkan diri dari situasi tersebut. Teori ini tetap spekulatif tanpa bukti yang konkret, tetapi memicu perhatian lebih pada hubungan lama mereka. Yang kedua, Khloe Kardashian. Khloe Kardashian juga menjadi sorotan setelah sebuah wawancara lamanya kembali mencuat. Dalam wawancara tersebut, Khloe mengaku pernah menghadiri salah satu pesta yang diadakan oleh P. Diddy, dan dia menggambarkan suasana pesta tersebut sebagai penuh kegilaan dengan banyak tamu yang menanggalkan pakaian mereka. I got on a plane at 5:30 a.m. Go this party. I think half the people there were butt naked. You would have loved it. Khloe menyatakan setengah dari orang-orang di sana telanjang bulat. Kesaksiannya semakin memperkuat spekulasi bahwa pesta-pesta yang diadakan oleh P. Diddy kerap diwarnai tindakan tidak senonoh dan mungkin terkait dengan praktik perdagangan manusia. Yang ketiga, tentang pembunuhan Biggie Smalls dan Tupac. Konspirasi mengaitkan P. Diddy dengan kematian Tupac Shakur atau Tupac, nama panggungnya, dan The Notorious B.I.G. Biggie Smalls muncul sebagai bagian dari salah satu misteri besar dalam sejarah musik hip hop. Berikut adalah kronologi dan asal mula perseteruan mereka serta detail konspirasi yang mengaitkan Diddy dengan pembunuhan dua rapper legendaris tersebut. Perseteruan antara Tupac dan Biggie dimulai pada awal 1990-an ketika mereka berdua mulai mendapatkan ketenaran di dunia hip hop. Pada awalnya Tupac dan Biggie adalah teman baik, namun persahabatan mereka mulai memburuk setelah insiden penembakan di Quad Recording Studio di New York pada 30 November 94, di mana Tupac ditembak 5 kali.
Setelah insiden ini, Tupac mencurigai bahwa Biggie dan P. Diddy yang saat itu dikenal dengan nama panggung Puff Daddy mengetahui penyerangan tersebut tetapi tidak memperingatkannya. Penembakan ini menjadi titik balik yang memperburuk hubungan mereka meskipun Biggie dan Diddy menyangkal keterlibatan mereka. Lalu ada era East Coast versus West Coast. Perseteruan tersebut menjadi bagian dari konflik yang lebih luas antara dua kubu hip hop, yaitu East Coast yang diwakili oleh Biggie dan Diddy's Bad Boy Records di New York dan West Coast yang diwakili oleh Tupac dan Death Row Records di Los Angeles dan dipimpin oleh Suge Knight. Konflik ini menjadi lebih serius setelah Tupac merilis lagu Hit 'Em Up pada tahun 96 di mana ia secara langsung menyerang Biggie dan Diddy serta mengklaim bahwa ia pernah berhubungan dengan istri Biggie. Tapi setelah aku denger lagunya kayak bukan berhubungan deh, kayak cuma ngejokes doang atau ngeledek ya. Perseteruan ini memicu ketegangan besar di dunia hip hop dan meningkatkan rivalitas antara kedua kubu East Coast dan West Coast ini. Lalu masuk ke kematian Tupac. Tupac Shakur ditembak dalam serangan drive-by di Las Vegas pada 7 September 96 dan meninggal beberapa hari kemudian pada 13 September 96. Tidak ada yang dihukum atas pembunuhan tersebut dan spekulasi liar mulai berkembang. Salah satu teori konspirasi mencuat menyebutkan bahwa Suge Knight atau bos Death Row Records terlibat, sementara yang lain mengarah kepada P. Diddy sebagai salah satu yang memicu konflik antara East Coast dan West Coast. Teori ini menyebut bahwa Diddy melihat Tupac sebagai ancaman bagi Bad Boy Records karena popularitasnya ditakutkan akan mengalahkan Biggie yang bernaung di bawah manajemennya. Dan oleh karena itu Diddy dianggap memiliki motif untuk menghilangkan Tupac. Beberapa sumber dalam teori konspirasi ini mengklaim bahwa Diddy juga mungkin telah membayar Crips atau sebuah geng yang aktif di Los Angeles untuk menyerang Tupac. Sumber-sumber seperti Kevedy, seorang mantan anggota Crips, mengatakan bahwa Diddy menawarkan uang untuk membunuh Tupac meskipun klaim ini tidak pernah terbukti di pengadilan. Lanjut ke kematian Biggie. Selain itu, Diddy juga dianggap berhubungan dengan kematian Biggie Smalls atau The Notorious B.I.G. Ia ditembak mati dalam serangan yang serupa dengan Tupac di Los Angeles pada 9 Maret 97 atau berarti cuma 6 bulan setelah penembakan Tupac. Sama seperti kematian Tupac, pembunuhan Biggie tetap menjadi misteri hingga saat ini dan tidak ada tersangka resmi yang ditangkap. One man hired by Death Row Records founder Marion Suge Knight, according to a former FBI agent who has spoken to the New York Post. Teori konspirasi tentang kematian Biggie menyatakan bahwa ini adalah aksi balas dendam dari pihak West Coast sebagai pembalasan atas pembunuhan Tupac. Dugaan keterlibatan Diddy dalam kematian Tupac Shakur adalah topik klasik yang selalu menjadi perbincangan pada rapper Amerika Serikat. Eminem adalah salah satu rapper yang sangat yakin bahwa P. Diddy bertanggung jawab atas pembunuhan Tupac Shakur yang kemudian berefek domino dengan tewasnya Biggie. Tudingan tersebut dituangkan oleh Eminem dalam beberapa lagunya. Nah, yang berikutnya adalah keterlibatan Beyonce, Jay-Z, dan P. Diddy atas kematian Aaliyah Houston. Aaliyah Houston adalah penyanyi dan aktris berbakat yang meninggal tragis pada 25 Agustus 2001 dalam kecelakaan pesawat di Bahama. Saat itu Aaliyah baru saja menyelesaikan syuting video musik untuk lagunya Rock the Boat dan naik pesawat untuk kembali ke Amerika Serikat. Pesawat kecil Cessna 402B yang dia tumpangi jatuh segera setelah lepas landas dari Bandara Marsh Harbor di Abaco Island, Bahama. Kecelakaan tersebut menewaskan semua penumpang dan awak termasuk Aaliyah. Penyelidikan atas kecelakaan itu mengungkap beberapa faktor penyebab termasuk bahwa pesawat kelebihan muatan dan membawa peralatan yang lebih berat dari batas maksimal yang diizinkan. Selain itu ditemukan bahwa pilot Luis Morales III tidak memiliki izin terbang yang sah dan juga diketahui positif menggunakan narkoba pada saat penerbangan. Ada sejumlah teori konspirasi yang mengaitkan P. Diddy, Beyonce, dan Jay-Z dengan kematian Aaliyah Houston meskipun tidak ada bukti-bukti kuat yang mendukung klaim ini. Spekulasi ini terutama berkembang di platform seperti TikTok dan media sosial lainnya. Dan salah satu teori populer itu menyatakan bahwa ada keterlibatan Diddy, Beyonce, dan Jay-Z dalam kematian Aaliyah serta juga kematian Lisa Levi Lopez dan Michael Jackson yang kebetulan ya semuanya meninggal di tanggal 25 di bulan yang berbeda. Dan FYI nih ya, P. Diddy, Beyonce, dan Jay-Z mereka semua lahir di tanggal 4. Itu menurut klaim para netizen ya. Menurut aku itu lebih ke arah kebetulan yang kebetulan banget, tau gak sih? Ya gak sih? Nah lanjut, beberapa pengguna media sosial mengatakan bahwa ada hubungan antara persaingan Aaliyah dan Beyonce dalam industri musik masa itu. Jadi kalau kalian tahu, di zaman itu, zaman Beyonce juga lagi berintis karirnya, Aaliyah ini termasuk salah satu musisi atau penyanyi yang besar juga. Nah menurut teori, Beyonce mungkin merasa terancam oleh popularitas Aaliyah yang sedang naik, dan karena itu konspirasi di balik kematian Aaliyah diduga melibatkan ketiga tokoh ini. Namun tetap aja ini tuh hanya konspirasi yang tidak ada bukti konkretnya. Nah itu dia tadi beberapa artis
artis yang sempat disebut namanya terkait dengan kasusnya P. Diddy. Dan sekarang aku akan bahas konspirasi kenapa tiba-tiba kasus P. Diddy ini mencuat sebesar ini di luar. Oke ya. Nah, yang pertama adalah kekuatan networking dalam industri musik. Jadi beberapa teori itu mengklaim bahwa Diddy bukan satu-satunya orang berpengaruh dalam kasus serupa di industri hiburan. Maksudnya kasus perdagangan dan eksploitasi ya. Mungkin kalian juga pernah nonton beberapa film terkait kasus serupa di dunia entertainment, apalagi di Hollywood yang semua orang tuh sikut-sikutan mau terkenal di sana kan. Nah, teori ini juga menunjukkan bahwa Diddy mungkin memiliki sekutu atau rekan dalam industri yang menutupi aktivitasnya selama ini bertahun-tahun. Karena banyak korban yang baru speak up setelah puluhan tahun kan. Kalau kalian lihat video aku yang sebelumnya. Nah, banyak juga korban yang menyebutkan bahwa beberapa orang berpengaruh lainnya terlibat dalam freak off dan pesta-pesta seksual yang diselenggarakan oleh Diddy. Dan let's be real deh, gak mungkin tamu undangan sebanyak itu gak ada yang speak up tentang keliaran white party ini dong. Jadi ini mungkin udah menjadi hal yang dinormalkan untuk masuk ke dunia hiburan demi ketenaran. Yang kedua, ada konspirasi sebagai upaya karakter assassination. Pengacara Diddy menggambarkan banyak tuduhan yang dihadapi P. Diddy sebagai bagian dari upaya untuk menghancurkan reputasinya. Mereka menyebut bahwa banyak dari tuduhan ini merupakan upaya untuk memeras uang dengan memanfaatkan namanya yang besar. Teori konspirasi ini mengarah pada spekulasi adanya pihak-pihak tertentu baik dalam industri hiburan atau bahkan politik mungkin berusaha menjatuhkan Diddy dengan mengatur serangkaian tuntutan dan dakwaan. Dan menurutku ini juga masuk akal karena tiba-tiba banyak korban yang mengaku udah menuntut P. Diddy di waktu yang hampir bersamaan, dan bahkan kalau kalian lihat di video aku yang sebelumnya, banyak kasus itu yang terjadi puluhan tahun lalu. Atau mungkin mereka emang takut itu untuk speak up? Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Nah, teori konspirasi yang terakhir adalah keterlibatan pemerintah. Beberapa teori yang lebih ekstrim mengatakan bahwa Diddy mungkin menjadi target dari konspirasi yang lebih luas yang melibatkan pemerintah atau kekuatan korporat yang merasa terancam oleh kekuasaannya dalam industri musik dan bisnis. Beberapa pengamat berpendapat bahwa tuntutan perdagangan yang dilayangkan terhadapnya mungkin telah dirancang untuk menjatuhkan karirnya secara strategis. Karena tuntutannya datang banyak banget, kok kalian lihat ya. Itu kayak bikin nama dia tuh jatuh banget sekarang, dan kasus itu seviral ini. Atau bisa juga digunakan ya, karena kasusnya sebesar ini, untuk menutupi kasus yang lebih besar seperti, kalian ngerti lah ya, sering kejadian di negara kita. Nah, atau mungkin nih, para elit global juga turut andil dalam kasus ini karena P. Diddy sudah tahu terlalu banyak. We never know. Gimana menurut kalian? Konspirasi-konspirasi ini tuh tidak memiliki bukti konkret ya. Tapi emang dasarnya kita netizen suka cocokologi aja gak sih? Jadi semua dihubung-hubungin aja sama kita. Tapi menurut kalian mana konspirasi yang paling kalian percaya? Nah, sekian konspirasi dan artis-artis besar yang terkait dengan kasus P. Diddy. Untuk video detail kasusnya udah aku buat di video sebelumnya. Jadi kalian bisa langsung cek sendiri di profil aku atau klik card di atas. Kalau ada info tambahan yang belum aku sampaikan bisa langsung cari di kolom komentar. Untuk next video bisa banget DM aku di IG aku @nadiarahmatin atau TikTok aku @diceritain.nay. Sekian video hari ini, semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya. See you guys next week. Bye bye.